Shalom saudara semuanya, selamat pagi. Hari ini sebelum kita menjalani aktivitas kita sama-sama akan datang di hadapan Tuhan saudara. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarkan Tuhan yang pimpin setiap aktivitas kami hari ini. Biarkan Tuhan yang bertahta atas setiap hidup kami. Kami mau serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kau Tuhan yang pegang kendali penuh atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan saat teduh. Biarkan Tuhan yang pimpin setiap saat teduh kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini bacaan ayat Alkitab kita ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 saudara, dengan judul Renungan Terpaksa. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 bercerita tentang anak bungsu yang hilang. Dan pasti banyak dari kita sudah membaca ayat-ayat ini karena cerita ini sudah banyak dikotbahkan di retreat dan di mimbar-mimbar gereja mungkin, dan masih banyak lagi. Tetapi hari ini kita mau coba untuk merenungi ayat-ayat ini. Maka akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengusik hati kita. Yang pertama, kenapa di perumpamaan ini Bapa tidak mencari anaknya yang pergi? Dan yang kedua, kenapa Bapa ini hanya menunggu? Banyak alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi yang jelas satu hal yang biasa kita renungkan kenapa Bapa hanya menunggu adalah karena Bapa kita bukan Bapa yang suka memaksa. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu itu pulang ke rumah bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran dan kerinduan sang anak untuk berjumpa kembali dengan bapaknya. Bapa menunggu sampai sang anak sadar sendiri dan pulang, karena memaksa bukan bagian hidup dari Bapa. Kalaupun anak itu pulang, tapi sikap hatinya terpaksa, itu yang Bapa tidak suka. Anak bungsu harus datang dengan kesadaran bahwa dia butuh tinggal di rumah bapaknya. Berapa kali kita terpaksa melakukan segala sesuatu, terpaksa untuk melayani, terpaksa untuk berdoa, terpaksa untuk melakukan sesuatu yang rohani. Percayalah, kita boleh melakukan banyak hal di kehidupan kita. Tetapi kalau kita melakukannya dengan terpaksa, maka ada yang salah dengan sikap hati kita. Lakukan pelayanan, aktivitas kerohanian kita dengan sukarela. Karena melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan beri. Sekian renungan kita pagi hari ini saudara, dan dalam renungan ini kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita itu adalah Tuhan yang tidak suka memaksa, tetapi lebih memilih untuk menunggu kita. Memilih menunggu kita untuk memiliki kesadaran dan memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, bukan karena keterpaksaan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita kembali saudara, dan kita akan sama-sama renungkan hidup kita. Sampai hari ini seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, dan apakah setiap yang kita lakukan, setiap pelayanan, setiap aktivitas rohani apapun itu, apakah kita melakukannya dengan sebuah kerinduan atau dengan sebuah keterpaksaan?
sebuah keterpaksaan. Ampuni kami kalau kami melayani Engkau bukan karena kerinduan kami pribadi. Hari ini kami mau sama-sama belajar untuk lebih lagi melayani Engkau, untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, bukan karena dipaksa oleh siapapun, tapi karena kerinduan kami pribadi. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan.
sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang pimpin, biarkan Tuhan yang pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa, biarkan kami selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarkan kami selalu belajar untuk memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.